Halo, selamat datang dalam video kelompok kami. Sebelum berlanjut ke topik utama, mari kita simak video profil perusahaan yang akan kita bahas. Jangan lupa pakai headset, simetriskan posisi rebahan, dan mari kita mulai. Indonesia, negeri yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Bisa kita lihat, deretan hijau yang menghampar menjadi pertanda luas dan suburnya Nusantara. Sejarah pun mencatat kemakmuran Indonesia sebagai negeri agraris, mengukuhkan bahwa sektor pertanian adalah sumber utama pemenuh kebutuhan pangan negeri ini. Dan kini, Indonesia terus berjuang lebih keras untuk merealisasikan kejayaan pangan bagi rakyatnya. Sebagai produsen pupuk terbesar dan terlengkap di Indonesia, Petrokimia Gresik telah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan solusi agroindustri terkemuka di Indonesia. Berlokasi di atas lahan lebih dari 450 hektar, Petrokimia Gresik aktif memproduksi beragam pupuk dan produk kimia lain sejak dioperasikannya pabrik pertama pada 10 Juli 1972. Dan kini telah mencapai angka produksi yang fantastis, yakni mencapai lebih dari 8,9 juta ton per tahun. Ini menjadi bukti bahwa Petrokimia Gresik selalu berupaya mewujudkan visinya. Beragam produk berkualitas hadir menjadi idola dalam sektor pertanian negeri. Tak heran jika Petrokimia Gresik berhasil menjadi produsen pupuk unggulan di Indonesia. Selain produk pupuk berkualitas, Petrokimia Gresik juga memproduksi produk non-pupuk. Berbagai produk tersebut menunjukkan konsistensi dan komitmen Petrokimia Gresik sebagai perusahaan untuk solusi agroindustri. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia, Petrokimia Gresik terus berupaya meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawannya agar terus selalu berinovasi. Sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan kualitas dalam seluruh aspek, Petrokimia Gresik menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berfokus pada health, safety, environmental excellence, dan sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi dengan baik. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, Petrokimia Gresik menyediakan berbagai fasilitas pendukung, di antaranya 4 dermaga berstandar internasional yang terdiri dari dermaga utama, dermaga UBB, dermaga konstruksi, dan dermaga SI. Beralih dari fasilitas pendukung, adanya laboratorium di Petrokimia Gresik merupakan wujud dari penerapan fungsi quality control terhadap proses produksi yang berlangsung secara baik dan terencana. Aspek lain yang tak kalah penting adalah membangun jaringan pemasaran dan persebaran yang kuat. Petrokimia Gresik telah berhasil membangun jaringan distribusi yang kuat dan tersebar di seluruh Indonesia. Meski telah menunjukkan kinerja luar biasa, sejak berdiri, Petrokimia Gresik hingga saat ini terus berinovasi dengan pemanfaatan teknologi mutakhir. Dalam menjalankan bisnisnya, Petrokimia Gresik selalu mengacu pada tata nilai perusahaan yang dikenal dengan FIRST. Untuk melindungi semua pemangku kepentingan dalam kegiatan operasional, prinsip Good Corporate Governance juga diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Dengan integrasi antara fasilitas, sistem, dan kerja keras insan Petrokimia Gresik, perusahaan pun membuahkan hasil yang manis. Selain itu, kesuksesan ini juga ditunjang dengan dukungan anak perusahaan dan usaha patungan Petrokimia Gresik. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, kerjasama kemitraan, serta pelestarian lingkungan, Petrokimia Gresik ingin tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, menciptakan harmoni untuk mewujudkan visi. Tak hanya itu, kesejahteraan karyawan terjamin dengan adanya fasilitas yang lengkap, mulai dari rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, hingga kompleks Tridharma. Dari awal hingga akhir kita telah menyaksikan bagaimana Petrokimia Gresik berkontribusi terhadap sektor pertanian, serta upayanya memberikan solusi atas permasalahan pangan nasional. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri. Nah,
Bagaimana? Menarik kan? Tapi sayangnya hari ini kita hanya fokus membahas tentang sistem pengelolaan kinerja karyawan pada bagian produksi. Langsung saja, mari kita mulai. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Angela Stefani Nangin. Saya, Angela Stefani Nangin, akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan kinerja pada PT Petrokimia Gresik. Fokus pembahasan yang pertama adalah target kinerja, penilai, alur perencanaan kinerja, analisis faktor kinerja, dan rencana peningkatan kinerja yang difokuskan pada karyawan bagian produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan target kinerja, yaitu target kinerja jangka panjang dan jangka pendek. Target kinerja jangka panjang. Setidaknya ada 3 target kinerja jangka panjang karyawan bagian produksi di PT Petrokimia Gresik, yaitu meningkatkan sinergitas tim dan keselamatan karyawan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas yang dihasilkan karyawan selama bekerja, mengurangi kerugian waktu akibat karyawan yang absen, meningkatkan kualitas SDM, dan mengurangi presentasi turnover karyawan. Yang kedua, increase innovation of work. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah output dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, increase customer satisfaction. Tujuannya meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk. Target kinerja jangka pendek. Target jangka pendek adalah target yang harus dicapai karyawan selama 1 tahun. Dari data tahun 2016, yang pertama, jumlah hari kerja karyawan selama 1 tahun, 275 hari. Jumlah jam kerja karyawan selama 1 tahun, 6.624 jam dengan lembur. Jumlah karyawan yang absen selama 1 tahun, 0. Jumlah pelatihan yang pernah diikuti karyawan selama 1 tahun sebanyak 3 kali. Tingkat turnover karyawan seminimal mungkin, maksimal 10%. Target produksi selama 1 tahun, 430.000 ton. Berusaha memenuhi permintaan pelanggan selama 1 tahun. Berusaha mengurangi komplain pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Target kinerja jangka pendek untuk tahun 2021 kemungkinan tidak jauh beda dengan data dari tahun 2016. Yang kedua, saya akan membahas tentang penilai. Penilaian kinerja karyawan bagian produksi dilakukan oleh pejabat penilai dengan dibantu oleh Departemen Personalia dan Supervisor. Karyawan diminta untuk mengisi formulir penilaian akhir kinerja, PAK, sedangkan penilaiannya menggunakan Key Performance Indicator, atau KPI, dan soft kompetensi 360 derajat. PAK setelah penilaian kinerja selesai, hasilnya didistribusikan kepada karyawan. Terima kasih. Saya Bagus Sambada akan melanjutkan penjelasan dari Stefani. Saya akan membahas tentang alur perencanaan kinerja yang terdiri dari pertama, pola pengelolaan tenaga kerja, siklus knowledge management, regenerasi SDM, training, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Pola pengelolaan tenaga kerja. Nah, pola pengelolaan tenaga kerja atau manajemen sumber daya manusia di PT Petrokimia Gresik menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dilaksanakan dalam berbagai aspek mulai dari rekrutmen, pelatihan, perencanaan karir, termasuk dalam penerapan sistem manajemen kinerjanya. Penerapan sistem human capital management yang berbasis kinerja tersebut mencakup organization development, human research planning, knowledge management, remunerasi berbasis kompetensi dan kinerja, serta talent management dan career planning. Nah, di sini ada pola pengelolaan kinerja atau gambarnya itu di sebelah kanan. Nah, alurnya itu mulai dari visi, misi, value, dan strategi. Lalu akan diturunkan menjadi struktur organisasi, uraian pekerjaan, kebutuhan kompetensi jabatan, rekrutmen atau seleksi, dan seterusnya. Sehingga akan mendapatkan karyawan yang kompeten, inovatif, dan sejahtera. Selanjutnya adalah
regenerasi SDM. Nah, fokus utamanya adalah untuk menentukan jumlah karyawan, posisi, dan kebutuhan kompetensi. Nah, untuk menilai hal tersebut dilakukan identifikasi dan analisa yang berasal dari berbagai sumber. Kita lihat yang bagian atas dulu, itu ada 5 sumber. Ada MPP pensiun, menganalisis kekosongan, sasaran strategis perusahaan, tambahan kebutuhan, dan pengembangan perusahaan. Lalu, untuk menentukan hal ini juga diambil dari database personil. Lalu ada juga dari pedoman rekrut dan seleksi. Nah, jika sudah dapat jumlah posisi yang akan digunakan, terus kebutuhan kompetensinya apa aja, selanjutnya diturunkan menjadi perencanaan suksesi atau succession planning. Nah, setelah itu masuk ke bagian rotasi, mutasi, promosi, dan rekrutmen untuk menghasilkan pemetaan suksesi. Yang ketiga adalah rekrutmen calon karyawan. Nah, seleksinya ada 4 tahap. Yang pertama adalah tes tertulis, terdiri dari tes bahasa Inggris, tes kemampuan akademik, dan problem solving. Tahap kedua ada tes psikologi, terdiri dari psikotes dan wawancara oleh psikolog. Lalu di tahap ketiga ada tes kesehatan dan wawancara. Nah, materi tesnya terdiri dari tes kesehatan dan wawancara oleh expert. Nah, khusus untuk tahap keempat ini hanya ditujukan kepada sarjana saja, atau dalam kata lain jika pelamarnya ada di bagian produksi itu hanya melalui 3 tahap seleksi saja. Selanjutnya adalah proses setelah rekrutmen. Nah, hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu pada jenjang pendidikan sarjana, D3, dan SLTA. Nah, setelah hasilnya keluar, maka pada karyawan SLTA itu dilakukan pemanggangan selama 2,5 tahun. Lalu untuk D3 selama 2 tahun, lalu untuk sarjana selama 1 tahun. Setelah masa pemanggangan selesai, dilakukan evaluasi mentor dan tes kesehatan. Lalu diadakan bulan percobaan selama 3 bulan. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Nah, pelatihan karyawan ini menggunakan sistem budaya sharing knowledge yang telah diatur pelaksanaannya dalam prosedur pelatihan karyawan dengan nomor PR 02008. Siklusnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, unit kerja digunakan untuk menyusun atau konversi kompetensi ke dalam knowledge explicit develop. Selanjutnya dilakukan identifikasi karyawan yang memiliki kompetensi khusus melalui problem solving, modifikasi publik, hasil inovasi, dan penerapan hasil pembelajaran. Setelah itu dilakukan evaluasi. Nah, sehingga didapat daftar karyawan yang memiliki kompetensi khusus. Nah, karyawan tersebut atau yang memiliki kompetensi khusus yang bertugas atau mendapatkan tugas untuk membagikan pengalamannya, yaitu melalui diklat, mentoring, dan self-learning. Nah, lalu menampilkan dalam knowledge management. Saya Ihsan Maulana Ahnan akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bagus, masih dalam bagian sistem pengelolaan kinerja pada bagian alur perencanaan kinerja. Setelah sebelumnya tadi dijelaskan mengenai pelatihan karyawan, kemudian saat ini masuk kepada pengembangan kompetensi. Guna mengembangkan kompetensi dan kualitas karyawan sebagai roda penggerak operasional bisnis, PT Petrokimia Gresik mengadakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan prinsip dalam pengelolaan sumber daya manusia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada perseroan. Kompetensi karyawan ditingkatkan melalui metode pembelajaran meliputi on-the-job training, pelatihan, konseling, seminar, lokakarya, program sertifikasi, dan pendidikan atau tugas belajar. Pelatihan karyawan pada bagian produksi telah mengeluarkan biaya dengan nilai realisasi anggaran mencapai 16 miliar
Rp589.618.257 atau jika dihitung dalam persentase sebesar 45,57%. Kemudian selanjutnya mengenai jangka waktu perencanaan dan penilaian kerja. Perencanaan kinerja merupakan titik awal dalam proses sistem manajemen kinerja di PT Petrokimia Gresik. Hal ini dapat dilihat dalam penyajian data bahwa dalam perencanaan kinerja telah ditentukan pejabat penilai dan karyawan yang dinilai secara berjenjang yang disesuaikan dengan tata cara kerja yang mengatur aspek koordinasi, tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban dari masing-masing unit kerja, di mana pejabat penilai dan karyawan yang dinilai tersebut bekerja sama untuk menetapkan sasaran kinerja individu atau SKI dengan mengidentifikasi, memahami, dan menyepakati target yang harus dicapai oleh karyawan yang dinilai, kompetensi yang harus dicapai oleh karyawan yang dinilai, serta metode untuk menilai kinerja karyawan yang dinilai. Masuk pada jangka waktu, penetapan target yang harus dicapai oleh karyawan yang dinilai tersebut mengacu pada RKAP yang telah ditetapkan oleh direksi dan komisaris dan atau penugasan-penugasan dari direksi. Dan kompetensi yang harus dicapai oleh karyawan yang dinilai harus mengacu pada kebutuhan kompetensi jabatan atau KKJ yang dipegang oleh karyawan yang dinilai. Sedangkan untuk metode penilaiannya harus adil dan memuat kriteria yang akan digunakan untuk menilai kinerja karyawan yang dinilai pada akhir periode. Proses perencanaan kinerja berdasarkan penetapan sasaran kinerja individu atau SKI melalui kesepakatan antara pejabat penilai dan karyawan yang dinilai tersebut dilakukan pada setiap awal tahun, yakni pada bulan Januari. Kemudian macam penilaian yang digunakan atau pengelolaan kinerja yang dilaksanakan oleh perseroan digunakan dua macam penilaian, yaitu pertama penilaian kinerja dengan menggunakan penilaian Key Performance Indicator atau KPI hingga ke tingkat individu yang disusun berdasarkan hasil turunan dari KPI perusahaan, dan penilaian yang kedua menggunakan soft kompetensi 360 derajat. Selanjutnya mengenai feedback. Dalam feedback ini terdapat dua hal. Yang pertama, perencanaan kinerja. Hasil dari perencanaan kinerja berupa pemahaman dan kesepakatan bersama atas tujuan, sasaran, standar kinerja, dan kebutuhan kompetensi yang dituliskan melalui formulir sasaran kinerja individu dan disetujui oleh kedua belah pihak, yang kemudian menjadi rencana kerja karyawan yang dinilai untuk 1 tahun. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja. Hasil dari penilaian kinerja tersebut kemudian dijadikan pedoman untuk memberikan umpan balik bagi pengembangan diri dan karir karyawan. Selain itu, hasil penilaian juga digunakan sebagai dasar dari program pendidikan dan pengembangan berbasis kompetensi bagi pegawai, penentuan perhitungan atau merit increase, serta sebagai dasar pertimbangan rotasi, mutasi, dan promosi. Kemudian yang terakhir dari sekian tahapan alur perencanaan kinerja, maka diperlukan adanya penghargaan prestasi. Terkait penghargaan prestasi ini diatur di dalam surat keputusan direksi nomor 0293-TU.04.02-30-SK-2015 tentang penghargaan prestasi yang mencakup pertama, penghargaan Adidharma. Penghargaan ini diberikan kepada karyawan yang mencapai prestasi luar biasa dalam menyelamatkan aset perusahaan dan atau menjaga nilai-nilai perusahaan. Penghargaan jenis kedua yaitu Adikarya. Diberikan kepada karyawan yang mencapai prestasi kerja yang melampaui Key Performance Indicator atau sasaran kinerja individu dan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Kemudian jenis penghargaan yang ketiga yaitu Adi Cipta. Penghargaan Adi Cipta ini diberikan kepada karyawan yang
menghasilkan inovasi berupa penciptaan, penemuan, dan pengembangan hal-hal baru, baik itu produk baru, jasa baru, atau proses baru, dan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan, baik dari sisi finansial, mutu, maupun waktu. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Habibah Nur Aini akan menjelaskan tentang analisis faktor kinerja, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri, yang pertama dari work engagement atau keterlibatan pekerja itu sendiri. Nah, keterlibatan ini di dalamnya itu meliputi yang pertama ada antusiasme dengan pekerjaan. Antusiasme ini terwujud dalam semangat kerja karyawan saat bekerja, perasaan bahagia saat bekerja, dan pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai lahan inspirasi. Kemudian yang kedua adalah fokus ketika bekerja, dan fokus ini diwujudkan dalam keberlanjutan dalam bekerja pada jangka waktu yang lama yang dilakukan oleh karyawan, kemudian preferensi waktu ketika bekerja, serta kegigihan dalam bekerja meskipun terjadi hal yang tidak diharapkan selama bekerja. Selanjutnya ada tantangan yang ada di dalam pekerjaan itu sendiri, dan yang terakhir adalah ikatan yang kuat pada pekerjaan ini. Kemudian faktor internal yang kedua adalah motivasi dari dalam diri karyawan itu sendiri. Hal ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama adalah achievement atau prestasi kerja karyawan itu sendiri, yang meliputi keberhasilan seorang karyawan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua ada advancement atau pengembangan diri, yaitu merupakan suatu keinginan seseorang atau karyawan itu untuk mengembangkan karir di bidangnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada work itself, pekerjaan itu sendiri, yaitu merupakan variasi pekerjaan dan kontrol atas metode serta langkah-langkah kerja. Kemudian yang terakhir ada recognition atau pengakuan, yang berarti karyawan memperoleh pengakuan dari perusahaan bahwa ia adalah orang yang dapat berprestasi dan dapat diberi penghargaan dan pujian. Kemudian yang terakhir ada komitmen. Nah, dari faktor eksternalnya sendiri ada dua, yaitu yang pertama adalah kompensasi. Yang di dalamnya itu meliputi yang pertama ada sistem remunerasi yang telah disebutkan tadi, yang terdiri dari gaji, kesejahteraan, dan benefits. Pada pemberian gaji itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap berupa tunjangan jabatan, tunjangan tidak tetap berupa tunjangan sarana. Dan pada pemberian komponen kesejahteraan terdiri dari bantuan biaya cuti, insentif tribulanan, jasa operasi, dan iuran premi BPJS. Sedangkan pada komponen benefits terdiri atas BPJS, fasilitas kesehatan, perumahan dinas, fasilitas sarana olahraga, rekreasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada penghargaan. Jadi perusahaan ini memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi sebagai wujud apresiasi dan kontribusi yang telah diberikan secara optimal oleh karyawan. Dan di dalam pelaksanaannya itu sendiri, program penghargaan untuk karyawan berprestasi di dalam PT Petrokimia Gresik ini telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam prosedur nomor PR-02-0061. Dan prosedur ini dirancang sesuai dengan surat keputusan direksi tentang penghargaan prestasi, yaitu yang mencakup penghargaan yang sudah disebutkan tadi, yaitu penghargaan Adi Dharma, Adi Karya, dan Adi Cipta. Kemudian faktor eksternal yang kedua ada motivasi dari luar diri karyawan, yang dapat dipengaruhi oleh company policy, yaitu kebijakan perusahaan, yang meliputi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian ada motivasi dari relationship with peers, atau hubungan dengan rekan kerja, yaitu komunikasi antar karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian selanjutnya ada work security atau keamanan kerja, yang meliputi persepsi individu atau karyawan terhadap karyawan, variabilitas nilai imbalan, mutasi wilayah, dan peluang pemutusan hubungan. Kemudian ada relationship with supervisor atau hubungan dengan atasan, di mana hal ini merupakan unsur utama dari kepuasan kerja karyawan. Nah, untuk selanjutnya ada rencana peningkatan kinerja, yang terdiri dari pembuatan sistem penilaian kinerja yang transparan, kemudian pemenuhan hak karyawan, dan training dan pelatihan. Ada beberapa rencana peningkatan kinerja yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan sistem penilaian kinerja yang transparan. Pejabat penilai pada PT Petrokimia Gresik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan kawan-kawan dari Universitas Brawijaya pada tahun 2014, mereka mendapatkan hasil di mana para pejabat ini seringkali memberikan penilaian yang tidak berdasarkan fakta lapangan, namun berdasarkan penilaian secara personal dengan karyawan.
Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sistem penilaian kinerja yang transparan dan akuntabel. Dari awal perekrutan, karyawan akan diberitahu kinerja karyawan akan diukur dari hal-hal apa saja. Kemudian karyawan akan dapat menyadari mengapa ia mendapat kenaikan gaji yang paling kecil dibandingkan dengan rekannya yang lain. Dengan demikian, tidak akan ada prasangka yang tidak baik dari karyawan. Kemudian yang kedua ada pemenuhan hak karyawan. Telah disebutkan bahwa di dalam PT Petrokimia Gresik terdapat 3 macam remunerasi dan sistem penghargaan bagi karyawan. Pemberian remunerasi ini harus tepat waktu dan tepat sasaran agar karyawan semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Begitu pula dengan pemberian penghargaan atau reward yang bisa dilakukan dengan intensitas yang sering agar pada karyawan dapat berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target dan mengejar penghargaan ini. Kemudian yang terakhir adalah melalui training dan pelatihan. Terdapat berbagai program pendidikan dan pelatihan atau diklat di PT Petrokimia Gresik, seperti yang disebutkan dalam laporan akhir tahunnya. Program pengembangan ini diselenggarakan oleh Petrokimia Gresik memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan serta untuk menguasai core corporate competence yang meliputi manufacturing, marketing, trading, and distribution, serta kompetensi penunjang lainnya. Untuk karyawan bagian produksi sendiri, terdapat sebuah diklat yang disebut dengan Lolapil atau Lokal Latihan dan Keterampilan, di mana karyawan akan mendapat pendidikan dan pelatihan praktis dan insentif selama 6 bulan. Mereka akan dididik menjadi tenaga kerja yang terampil, profesional, dan siap kerja di industri. Selain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja atau hard kompetensi, karyawan juga akan mendapat materi soft kompetensi berupa pembentukan sikap, perilaku, kedisiplinan, pembinaan fisik hingga mental. Next. Kiranya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami tentang pengelolaan kinerja di dalam PT Petrokimia Gresik. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kemudian jika ada salah kata kami juga mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.